Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama. Di balik sisi seorang chef bersama dengan Bang Ahmad, seorang chef. Bang Ahmad, sebenarnya saya juga kepo nih ya dari tadi. Kenapa sih seorang chef tuh banyak laki-laki ketimbang perempuan gitu kan? Apalagi di ajang-ajang master chef gitu kan dan sebagainya gitu. Iya, pada hakikatnya yaitu Mbak yang saya sampaikan tadi kan. Mungkin banyak juga sih Mbak kawan saya seorang chef yang profesional ya, otomatis tuh perempuan ada juga, mungkin dari sisi bagiannya yang berbeda Mbak. Mungkin kalau perempuan ini lebih banyak ke yang dessert, pastry, bakery-nya. Oh, mungkin bisa di garde manger, appetizer-nya itu. Tapi kalau untuk jadi seorang eksekutif chef itu yang paling topnya itu biasanya kenapa banyak laki-laki? Ya karena yaitu Mbak, mental atau tekanan yang mungkin lebih pressure-nya lebih tinggi itu yang tidak bisa mungkin perempuan miliki kan dari seorang laki-laki di situ sih Mbak. Nah, karena pada hakikatnya karena tugas seorang chef tadi yang sangat berat tadi kan untuk mengatur semua yang ada di kitchen, memastikan dari segi yang tadi hygiene sanitasi, terus dari segi manning, terus dari segi penyiapan bahan material yang baik untuk menciptakan struktur organisasi yang baik. Itulah yang mungkin banyak dipilihnya sebagai seorang laki-laki sih di situ. Benar-benar. Karena mental sih Mbak, otomatis sih. Kalau perempuan ya ada juga di tempat naungi yang saya tinggalkan, yang kerjakan sekarang kayak di Santika Indonesia ini ada juga yang eksekutif chefnya perempuan, itu pun cuma satu orang. Satu gitu, orang dari sekian banyak cowok. Ya dari berapa ratus cabang Santika yang ini ya cuma satu itu. Nah, itu yang eksekutif chefnya perempuan gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagai seorang chef itu sendiri harus bisa menguasai berbagai jenis makanan Bang, baik itu makanan pembuka, penutup, atau ada pembagiannya sendiri? Ya sebenarnya kalau kita sebagai seorang eksekutif chef, kalau mengetahui bisa semuanya, Menguasai, ya? enggak juga sih Mbak. Kita mungkin knowledge kita yang harus kita gali sih, sebenarnya kita juga belajar di situ kan. Kalau untuk sebagai seorang chef ya mungkin kan kita mempunyai chef ini kan punya basic yang berbeda-beda Mbak. Mungkin ada yang dari Chinese food, Benar. ada Western food, Indonesian food. Saya sendiri kan dulu bergelutnya banyak di Indonesian sama Western kan. Jadi saya lebih sering mungkin masak Indonesia sama Western. Tapi kalau untuk bagian-bagiannya untuk menguasai sih semuanya enggak juga gitu loh. Tapi kita harus tahu secara knowledge, mengetahui apa itu dessert, apa itu appetizer ya kita bisa lakukan. Enggak semuanya sih Mbak, tapi bisa gitu loh. Ada nggak sih Bang tips-tipsnya kalau misalnya kita pengen jadi chef gitu? Karena kan tadi Abang bilang jenjang karirnya menjanjikan ya kalau jadi chef ya kan pasti, Bang? Ya untuk adik-adik atau teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi sekolah nih Mbak, meniti karir untuk punya impian untuk kedepannya menjadi seorang eksekutif chef ya, apalagi impian semua orang sih menurut saya kalau mereka kerja sekolah di dunia tata boga atau perhotelannya, itu yang paling dicari biasanya itu ya tetap siapkan mental sih Mbak. Yang paling awal itu mental, karena industri itu lebih kejam atau lebih keras lah ibaratnya untuk daripada di dunia sekolahnya aslinya. Yang pertama mental, yang kedua ya integritas yang tinggi untuk menjadi seorang chef. Terus yang ketiga itu jujur Mbak. Jujur itu adalah kunci yang paling utama sih sebenarnya kita bekerja di manapun. Terus yang keempat tuh selalu belajar, mengasah kemampuan kita dari segi skill dan knowledge. Apapun yang dipelajari dari senior kita, mungkin guru kita, itu bisa kita aplikasikan untuk kedepannya kayak gitu loh. Karena semakin hari ini kan zaman berubah terus Mbak. Di eranya kan yang berubah-berubah. Mungkin saat pendidikan saya dulu saat mau jadi seorang chef berbeda sama sekarang gitu loh. Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang berbeda. Mungkin caranya perlu cara-cara yang berbeda untuk mengatasi anak-anak sekarang sih. Yang pasti ya tetap belajar lah, mencari tahu apa itu sih tentang dunia kitchen, terus
belajar sama seseorang yang udah pernah di dapur itu seperti apa kayak gitu loh. Kita nggak boleh puas diri. Saya pun di sini walaupun Benar. sudah jadi seorang chef mesti saya belajar Mbak di sini Mbak. Tidak apa namanya stagnan di sini atau berhenti kan nggak juga gitu. Tetap saya cari knowledge atau gali-gali apa yang terbaru dan sebagainya sih. Itu sih Pak. Tapi kalau misalnya jadi seorang chef itu juga ini ya Bang ya, harus berpengalaman juga ya Bang ya di Ya pasti, bidangnya ya Mbak. kan, harus bisa masak ya intinya. Pasti kalau makanya itu kita harus menyiapkan skill dan knowledge kita itu dari apa namanya sekolahan sebelum pindah ke industri ini kan. Makanya saya kayak pengalaman saya dulu kan, saya sebelum terjun dunia industri kan saya juga pernah on the job training juga selama 6 bulan. Disitulah mental kita terbentuk kan. Tapi minat orang sekarang untuk jadi chef itu semakin banyak gak sih Bang? Karena kan dulunya ya kita tuh tahu cuman cita-citanya jadi apa, dokter, guru dan Ya. sebagainya. Padahal sekarang profesi itu kan berbeda-beda ya, udah mulai banyak macamnya. Iya. Saya rasa sih yang saya sampaikan itu Mbak sangat banyak Mbak. Karena ya dengan chef sekarang ya dengan gaji yang menggiurkan, yang menjanjikan atau profesi yang sangat mulia lah menurut saya sih ya. Ya dengan terbuktinya nih buka apa namanya sekolah tatap muka, industri yang banyak, terus kayak kampus-kampus mesti sekarang banyak yang berjurusan perhotelan kayak buka dan sebagainya itu membuktikan bahwa profesi chef ini sangat menjanjikan sih menurut saya kayak gitu loh untuk progres ke depannya seperti itu. Benar-benar menjadi seorang chef sangatlah menjanjikan ya, perlu Menjanjikan. mental skill dan juga knowledge tadi ya Bang. Pasti, Itu Bang. yang paling penting. Oke, terima kasih Bang Ahmad Terima sudah bersama kasih, Mbak kami di Ines. Opini. Nanti kapan-kapan siapa tahu kan ya bisa mencicipi masakannya Bang Boleh, Ahmad. boleh. Mungkin ini juga Pak saya sampaikan ke masyarakat Bengkulu kan atau siapapun itu kan. Sekarang lagi banyak promo lah sebenarnya di Santika Bengkulu kan. Boleh Iya. kita apa namanya mungkin nanti kita icipin terlebih dahulu pas saat Boleh, breakfast atau nanti dan calling-calling sebagainya. Bang Ahmadnya langsung ya. Boleh Pak. Oke, makasih Bang Ahmad. Ya. Dan pemirsa kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.